nanti di masa depan bisnis kopi, kenapa nggak sekarang aja bisnis yang bisa menghasilkan duit. Nah, bisnis kopi itu kenapa nggak bagus buat orang yang nggak punya duit? Bisnis kopi kayak kafe kayak gitu ya. Oh iya. Karena itu mengutamakan pengeluaran terlebih dahulu. Ya karena modalnya besar. Modalnya besar. Pertama harus nyiapin misalnya kafenya, tempatnya terus atau nyewa atau apa gitu kan. Iya. Itu sekitar berapa ratus juta kan. Iya, bisa puluh juta. Ya, 10 juta ya. Nah, terus aku mikir bisnis. Pertama-tama bisnis yang aku pikirin adalah copywriting. Copywriting itu apa? Copywriting itu kayak ini ya, kayak art of word. Kalau di penjualan HP misalnya kayak ada kata-kata diskon 30%, jadi kayak berima gitu, kayak berima, kayak kata-kata gitu. Iya. Kata-kata sales gitu. Ya kata-kata sales. Terus karena caranya gimana, copywriting kayak email marketing ya, gitu lah ya. Terus ya waktu itu kayak nelpon beberapa company kayak seminggu full aku belajar. Terus minggu keduanya aku kayak telepon orang-orang Praktek gitu. Langsung praktek dong. Perusahaan telepon. Cuek aja gitu ya. Iya cuek. Ya deg-degan sih awal-awalnya. Telepon. Gak ada yang mau atau gak ada yang ngangkat. Orang-orang pada ini mah bocil scam atau apa. Iya, bocil scam. Pas ditanya awal-awal, oh iya kak, ini dari perusahaan apa ya? Bingung jawabnya apa. Perusahaan mahal pak. Aneh aja ngomong apa gitu. Orang-orang langsung gak pada percaya. Oh iya, nanti saya kabarin ya kepada pemiliknya untuk gak dikabarin. Ya pasti lah. Ini bocil nih. Terus waktu itu karena baru seminggu udah langsung nyerah. Itu waktu SMP kelas 3. Emang dari SMP itu kamu? SMA Oh, SMA kelas 3. SMA udah mulai mikir gitu ya? Udah nyerah. Udah mulai kepikiran kayak gitu? Udah kepikiran. Terus karena emang mau menjelang ujian UTBK waktu itu, udah fokusnya kepada ujian waktu itu. Udah ngumpet-ngumpet juga sama bapak, belajar ya udah fokusnya kepada UTBK dulu. Terus pas udah UTBK langsung masih kepikiran tentang bisnis, tapi sekarang kenapa enggak kerja sambil bangun bisnis. Nah, waktu itu kayak gitu. Waktu itu sambil nyari kerjaan dan juga membangun bisnis. Bangun bisnisnya itu yang kedua langsung ke ini, dropshipping. Jadi ada salah satu metode dari luar negeri yang mengajarkan tentang dropshipping. Dropshipping itu apa? Jadi kalian kamu dapat ini mentor luar negerinya dari mana? Dari YouTube itu? Ya, teori 18 jam terlalu bermudah-mudah besar. 18 jam tutorialnya? 18 jam nonton aja. Aku bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris. Kamu bisa bahasa Inggris? Bisa dong. Bisa. Untungnya bisa. Terus 18 jam nonton, ternyata bikin dropshipping itu seperti ini, seperti itu. Terus pikiran lagi. Kan dikasih tahunya. Berarti bermanfaat juga ya, dulu sering dibawa beberapa media untuk baca buku. Oh. Bermanfaat juga ya. Most of all ya Pak ya. Belajarnya dari YouTube ya. Most of all. Ya enggak. Secara conversation gitu. Bukan, artinya jadi seneng baca, seneng lihat, seneng denger gitu. Karena kan dulu dia sering baca, sering bawa beberapa media gitu kan. Ada manfaatnya juga ya. Terus setelah bisnis dropshipping itu, karena mentornya itu mengajarkan bahwa bisnis ini harus secara jangka panjang. Terus gue mikirnya kalau jangka panjang ini gue nggak bisa sendiri nge-handle sendiri, nggak bisa. Jadi butuh partner 50-50 waktu itu. Nah, butuh partner 50-50. Gue ngajakin orang yang bisa dipercaya dan juga punya vision yang sama untuk berbisnis dan juga prinsip hidup
yang dulu sales motor itu. Iya, sales motor. Waktu itu wah lucu banget tuh. Pagi-pagi gitu kan, ngecek penjualan atau ngecek konten. Kan namanya Karim. Oh iya Rim, lagi di mana? Biasa iya jaga toko. Saya lagi di mana Mak? Iya lagi di toko oke. Sama-sama di toko gitu, sama-sama bekerja. Malamnya baru bangun empire, bangun raja. Ceritanya. Dan ternyata nggak nyangka juga sih gitu, dari salah satu produk bisa mencapai 400 sales. Ya, ya. 400. Yang jadi dropshipping apa? Kemarin tadinya yang berniat mau dropshipping gitu ya. Akhirnya jadi ngejual gitu ya. Ya, betul. Ya kan, jadi ngejual produk kan gitu. Karena kalau dropshipping itu emang di mentornya di buku yang 18 jam dibaca itu emang gitu. Emang apa namanya? Memang ngajarin seperti itu. enggak beda. Jadi yang enggak itu metodenya ngajarin apa itu? Ngajarin bisnis penjualan secara mendalam. Oh, bagaimana cara menjual sebuah produk. Nah, kalau saya itu ada 2 mentor Pak. Jadi satu mentornya itu mengajarkan bisnis prinsip bisnis secara general. Kalau yang satu ini Yang di mana? Yang di luar negeri ini? Dua-duanya di luar negeri. Oh, dua-duanya di luar negeri. Nah, satunya itu ngajarin bisnis secara general sama mengajarkan tentang bagaimana pria hidup, kewajiban sebagai pria. Yang kedua adalah bisnis dropshipping secara mendalam. Nah, bisnis dropshipping yang diajarin sama salah satu mentor ini terlalu mengedepankan tadi juga prinsip, dia terlalu mengedepankan pengeluaran terlebih dahulu daripada pemasukan. Jadi gimana ya, orang lain gak ada duit ya. Gimana nanti? Nah, terus cari cara bagaimana. Waktu itu juga minta kasih bapak modal mau dibere pasti. Waktu itu juga dikasih, gitu kan? Waktu itu juga ini PayPal. Aku minta ke bapak. Oh, PayPal. Masukin PayPal Pak, mau bayar, mau buat website atau apa. Nah, itu terlalu